gue ngelihat ada siaran live salah satu siswanya, dan itu gue mendengar teriakan siswa-siswa itu, mungkin detik-detik mereka yang sebelum meninggal gitu ya, gue juga gak ngerti, tapi gue tuh serem banget. Hola netizen yang tercinta, inilah kesaksian Niko siswa SMK Lingga Kencana yang terpental dari jendela bus saat sedang live TikTok. Adapun Niko siswa SMK Lingga Kencana ternyata sempat merekam detik-detik kecelakaan maut di Subang saat sedang live TikTok. Siswa SMK Lingga Kencana Depok yang selamat dari kecelakaan di Ciater Subang itu kini memberikan kesaksian. Seperti diketahui, rekaman detik-detik kecelakaan maut Subang itu dibagikan Niko dalam live TikToknya di akun pribadinya. Ternyata saat kecelakaan mau terjadi dan dialami teman-temannya SMK Lingga Kencana, Niko sedang live TikTok. Dalam rekaman tersebut, netizen yang budiman keheranan dengan video Niko tersebut. Awalnya, Niko sempat merekam momen sesaat sebelum kecelakaan maut terjadi. Di momen itu, Niko tampak sibuk membetulkan rambutnya sembari duduk di dalam bus. Lalu, beberapa detik kemudian, Niko dan teman-temannya berteriak histeris hingga layar live buram. Beberapa detik selanjutnya, Niko kembali melanjutkan live-nya, tapi lokasinya sudah berbeda, yakni di warung. Dengan wajah penuh debu dan pelipis berdarah, Niko melaporkan kepada netizen yang berbakti bahwa dirinya baru saja kecelakaan. Melihat rekaman video live TikTok yang dibagikan Niko, netizen yang budiman heran dengan cara Niko keluar dari bus Putra Fajar saat kecelakaan. Netizen yang berbakti juga penasaran dengan penyebab Niko bisa berada di warung dalam hitungan detik setelah kecelakaan. Guna menjawab rasa penasaran netizen yang berbakti, Niko pun mengurai penjelasan dalam unggahan terbarunya. Niko menjelaskan penyebab ia bisa berada di warung setelah kecelakaan maut menimpanya. Ternyata awalnya Niko merasa tidak sadar saat bus yang ditumpanginya mendadak terguncang lalu terbalik. Rupanya saat itu Niko terpental dari bangku bus ke arah pasir di luar bus. Niko awalnya duduk di kursi depan nomor 2 sebelah kiri sopir. Diperkirakan saat bus terguncang, Niko terpelanting hingga keluar lewat jendela depan bus yang sudah pecah. Kala itu, Niko yang terlempar keluar bus langsung menyelamatkan diri ke warung dekat TKP. Di momen tersebut, Niko yang masih memegangi erat ponselnya lalu mematikan live. Dalam unggahannya itu pula, Niko meminta doa untuk teman-temannya, rekan SMK Lingga Kencana yang menjadi korban kecelakaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah lo harus tahu, ternyata ada murid yang lagi live TikTok pas lagi terjadi kecelakaan bis rombongan SMK kemarin. Buat kalian yang belum tahu, jadi ada rombongan sekolah SMK yang ngadain acara perpisahan naik bis pariwisata. Dan salah satu bisnya mengalami kecelakaan di Ciater Subang, Jawa Barat karena remnya nyablong. Akibat dari peristiwa ini tercatat ada 11 orang yang MD, terdiri dari 9 orang pelajar, 1 orang guru, dan 1 lagi pengendara motor yang ada di luar bis. Sedangkan sisa penumpang bis tersebut mengalami luka ringan dan luka berat. Dan ternyata guys, salah satu murid yang ada di bis tersebut ada yang lagi live TikTok. Jadi murid ini merekam saat-saat terjadinya insiden kecelakaan ini. Banyak netizen yang salut sama anak ini, soalnya dia bisa tetap tenang sambil nyapa penontonnya di live tersebut. Kata-kata yang jelas terdengar dari dia tuh kayak gini, "Guys, sebentar ya guys, gue lagi kecelakaan. Sumpah, bis gue kecelakaan." Mungkin murid ini masih bisa santai karena dia belum tahu kalau ada teman dan gurunya dia yang MD karena peristiwa itu. Kita turut berduka cita untuk para korban dan semoga keluarga korban diberikan ketabahan. Ada yang sama nggak nangisin berita kecelakaan bus anak-anak SMK itu? Gue kalau setiap melihat beritanya nggak tahu, gue sedih gitu ya. Kayak mereka niatnya mau happy, mau enjoy, mau senang-senang, kenang-kenangan sama temen-temennya tuh kayak jadi momen terakhir buat orang-orang yang meninggal gitu. Aduh, dan ngebayangin betapa sakitnya hati orang tuanya selama di perjalanan itu udah was-was gitu loh, memikirkan anaknya di jalan, semoga selamat sampai tujuan, aman-aman aja, diteleponin terus. Dulu tuh zaman gue study itu setiap per jam nyokap tuh selalu nelpon, di mana kak, udah sampai mana kak. Dulu tuh gue kayak yang risih gitu loh, udah lah Mi, nelponin mulu gitu, nanti kalau kakak sampai kakak kabarin. Gue sering ngomong kayak gitu, dan ternyata sekhawatir itu orang tua itu kalau anaknya tuh lagi jauh, lagi study tour, apalagi nggak ada orang tua. Takut terjadi hal seperti ini, apalagi pas kecelakaan itu kan busnya yang ambil oleng ke kanan, oleng ke kiri terus ke kanan gitu kan, terus dia nyeret gitu kan, nabrak
tiang listrik. Gue ngelihat ada siaran live salah satu siswanya, dan itu gue mendengar teriakan siswa-siswa itu, mungkin detik-detik mereka yang sebelum meninggal gitu ya. Gue juga gak ngerti, tapi gue tuh serem banget. Terus gue sedihnya itu melihat ada postingan yang ibu di depan kuburan anaknya seharian dia nggak pergi dari kuburan anaknya itu. Katanya anaknya semata wayang ya, anak satu-satunya meninggal gara-gara insiden tersebut gitu. Gue yang melihat aja tuh kayak aduh sedih banget. Kita doakan semoga adik-adik ini husnul khotimah ya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan, dan semoga adik-adik yang selamat, yang kena luka ringan cepat disembuhkan, dan juga tidak ada trauma yang serius ya, semoga ya. Untuk keluarga ditinggalkan juga diberi kesabaran. Semoga kejadian seperti ini jangan terulang lagi. Supir-supir ya, dan PO-PO ini yang OP-OP apa PO-PO tuh yang punya bus ini diperhatikan betul-betul, apalagi ini bawa banyak nyawa anak-anak. Jadi kalau dipastikan busnya udah nggak sehat, jangan diambil, jangan dibawa, jangan dipaksakan gitu ya. Hilangin acara study tour sekolah. Kalau masih ada guru-guru di luar sana yang cuma pengen nguntungin dirinya sendiri. Banyak orang tua yang bela-belain anaknya cuma buat ikut study tour doang. Kalau cuma piknik, orang tua juga bisa cuy. Dari sebagian banyak kasus, banyak banget nih pihak sekolah yang bilang begini, kalau nggak ikut study tour, ijazahnya nggak dikasih atau dipersulit kelulusannya. Sibal, main andai kore, bisa lu begitu. Kalau masih ada yang kayak begini nih, mendingan acara-acara study tour di luar sana mendingan dihapus. Mohon izin Pak Nadiem Makarim, saya sebagai orang tua murid atau wali murid yang masih mempunyai anak sekolah, saya mohon mulai detik ini, mulai bulan ini, untuk kedepannya study tour keluar kota mohon di stop, mohon dihentikan, tidak ada alasan lain, pokoknya stop. Karena Bapak sebelumnya sudah memberikan tiga opsi pilihan kurikulum, yaitu kurikulum darurat, kurikulum merdeka, dan kurikulum yang disesuaikan kemampuan sekolah. Nah, kenapa sekarang nih seolah-olah sekolah ini, para guru ini mengadakan kurikulum harus keluar kota, dan diharuskan orang tua murid ini membayar walaupun anaknya tidak bersedia ikut. Padahal kalau kita lihat ekonomi masyarakat atau Indonesia ini, yang anaknya masih sekolah, tidak semuanya ekonominya baik-baik aja. Karena kebutuhan bukan cuma hanya di sekolah yang harus dipenuhi, kebutuhan sehari-hari juga harus dipenuhi. Jadi kita harus lihat sisi lainnya. Ada kalanya orang tua murid ini ekonominya sedang tidak baik-baik aja, tapi dia dituntut bagaimana harus melunasi ongkos study tour yang walaupun anaknya tidak ikut. Jadi saya mohon untuk para guru juga, buat apalah kalian ini mengadakan study tour kalau memang misalkan ada jalan lain ya, kurikulum merdeka atau kurikulum yang disesuaikan kemampuan di sekolahnya, kenapa nggak diambil? Apa karena kalian pengen jalan-jalan atau bagaimana? Mohon maaf ya, mohon maaf. Karena di sini saya khawatir, saya masih mempunyai anak yang masih sekolah. Takutnya kedepannya masih terus berlanjut study tour ini, saya takut anak saya mengalami kejadian yang sama. Pertanyaan saya, apabila sudah kejadian begini, ada siswa yang MD, terus apa tanggung jawab kalian sebagai guru? Apa tanggung jawab kalian sebagai kepala sekolah? Karena apa? Kalau sudah terjadi begini, kalian seakan-akan pasti gimana caranya kalian tidak terlibat, pasti menyalahkan musibah, tidak ada yang tahu. Ini semua musibah. Betul, ini semua musibah. Betul Pak, semua ini musibah. Tapi kalian harusnya lebih pintar. Kalau memang ini musibah, setidaknya kalian bisa menghindari dengan tidak study tour keluar kota. Banyak yang harus dipertimbangkan sebenarnya pada saat kalian mengadakan study tour keluar kota. Untuk biayanya, untuk persiapan mentalnya, dan tidak semua fisik siswa ini bisa mengatasi perjalanan. Yang mabuk perjalanan, nanti setelah sampai di lokasi study tournya seperti apa, harus jadi bahan pertimbangan lagi. Menteri sudah mengadakan 3 opsi untuk kurikulum ya. Jadi tolong untuk kedepannya sudah jangan ada lagi namanya study tour keluar kota. Cukup kali ini, karena kejadian ini bukan beberapa kali, bukan pertama kali terjadi di Indonesia ya. Kasihan yang udah anaknya MD, belum lagi dia memikirkan juga biaya yang lain. Tolong
kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Budaya, tolong dipertegas. Kami sebagai masyarakat Indonesia pengen tahu apa alasan beberapa sekolah dan beberapa guru di mana mewajibkan orang tua siswa tetap membayar walaupun anaknya tidak ikut. Tolong dihusut sampai tuntas, karena kalau udah begini nantinya malah kebiasaan. Jadi bukan guru lagi yang dulu tanpa jasa.